Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifah dengan NIM 217 akan menjelaskan tentang analisis prospek perlindungan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di sini dapat bahasan. Yang pertama, pengertian dan prinsip. Yang kedua, jenis dan objek. Yang ketiga, waktu kerja dan waktu lembur kerja. Dan yang terakhir, jenis dan sifat yang dikerjakan terus-menerus. Yang pertama, pengertian perlindungan tenaga kerja. Menurut Beckers, secara keseluruhan, perlindungan pekerja atau buruh merupakan norma-norma hukum publik yang bertujuan untuk mengatur keadaan perburuan di perusahaan. Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat pada pihak yang lemah. Selain itu, perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan agar tenaga kerja dapat bekerja lebih produktif, sehat, dan sejahtera sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang layak. Seperti yang dikatakan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Prinsip perlindungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama, salah satu tujuan pembangunan ketenaga kerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Ada dalam pasal 4 huruf C. Yang kedua, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Ada di dalam pasal 5. Yang ketiga, setiap buruh atau tenaga kerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Ada dalam pasal 6. Yang keempat, setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Ada dalam pasal 11. Yang kelima, setiap pekerja atau buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Ada dalam pasal 12 ayat 3. Yang keenam, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Ada dalam pasal 31. Yang ketujuh, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ada dalam pasal 86 ayat 1. Yang kedelapan, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ada dalam pasal 88 ayat 1. Yang ke-9, berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Ada dalam pasal 99 ayat 1. Dan terakhir, yang ke-10, setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Ada dalam pasal 104 ayat 1. Selanjutnya yang kedua, jenis perlindungan kerja. Yang pertama ekonomis, yaitu bentuk penghasilan atau upah yang cukup. Yang kedua sosial, bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan dalam berserikat serta pelindungan hak untuk berorganisasi. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga teknis, yang artinya bentuk keselamatan kerja dan juga keamanan saat bekerja. Jenis perlindungan kerja berdasarkan objek. Yang pertama, perlindungan tenaga kerja wanita. Yang kedua, perlindungan tenaga kerja anak. Yang ketiga, perlindungan tenaga kerja disabilitas. Di sini saya akan menjelaskan perlindungan tenaga kerja wanita. Pasal 76 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan memberikan beberapa keinginan kepada pekerja atau buruh perempuan. Keinginan ini diberikan untuk melindungi pekerja atau buruh perempuan karena secara kodrati perempuan mempunyai tugas dan fungsi lain yang lebih penting dalam masyarakat, yaitu reproduksi. Keinginan tersebut antara lain, pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23 sampai dengan pukul 7. Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23 sampai dengan pukul 7. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23 sampai dengan pukul 7 wajib, yang pertama, memberikan makanan dan minuman bergizi. Yang kedua, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Yang ketiga, pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23 sampai dengan pukul 5. Yang kedua, tentang perlindungan tenaga kerja anak. Tenaga kerja atau pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja di berbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal.
Mempekerjakan anak tanpa persetujuan, menggunakan paksaan, dan pemanfaatan demi keuntungan sendiri juga bisa disebut dengan eksploitasi. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak anak yaitu meliputi hak mendapatkan gaji yang layak, hak mendapatkan waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan waktu istirahat dan cuti yang cukup, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan tenaga kerja disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Penyandang disabilitas tidak boleh diperlakukan secara diskriminasi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian, dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Oleh karena itu, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam perusahaan juga harus dipenuhi sehingga memudahkan penyandang disabilitas dalam menjalankan pekerjaannya. Adapun hak-hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu kesempatan dan perlakuan yang sama, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan penyandang disabilitas, hubungan kerja, waktu kerja dan waktu istirahat, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan upah, kesejahteraan, dan yang terakhir hubungan industrial. Pembahasan yang ketiga yaitu waktu kerja. Dijelaskan melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 menyatakan bahwa setiap pengusaha wajib melakukan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja bagi buruh adalah 7 jam dan 1 hari, yang berarti 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Artinya, dalam 1 minggu minimal buruh dapat menikmati hari libur selama 1 hari jika waktu kerjanya 7 jam kerja. Buruh juga tidak wajib untuk bekerja pada hari-hari libur resmi. Pengusaha yang memperkerjakan buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat ada persetujuan dari buruh yang bersangkutan, artinya buruh berhak untuk melakukan kerja lembur. Selain itu, buruh juga berhak mendapatkan waktu istirahat dan cuti. Waktu istirahat sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Selama menikmati cuti tersebut, buruh berhak untuk tetap mendapatkan upah. Apabila buruh tidak mengambil hak cutinya, maka buruh berhak menerima uang pengganti dan hak cuti tersebut. Pengaturan tentang hak cuti terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79. Waktu lembur kerja. Menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 102-Men-6-2004 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksud waktu lembur kerja adalah waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu, atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah. Mengenai ketentuan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Hal ini ditegaskan dalam Kemenakertrans nomor Kep 102-Men-6-2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur pasal 3 dengan penegasan kembali di ayat 2, yaitu ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. Pembahasan yang terakhir, yang keempat, yaitu jenis dan sifat yang dikerjakan terus-menerus. Pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus adalah pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau dalam keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Seperti yang sudah diketahui, peraturan mengenai ketenagakerjaan sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 sampai Pasal 85. Di mana Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Namun, peraturan tersebut tidak berlaku untuk beberapa sektor dan beberapa jenis pekerjaan. Dan dalam penerapannya, tentu pekerjaan yang dijalankan terus-menerus ini dijalankan dengan pembagian waktu kerja ke dalam shift-shift.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kepmenakertrans Nomor 233 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus tanpa mengikuti ketentuan jam kerja, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana pada pasal 3 ayat 1 mengatur bahwa pekerjaan yang berlangsung terus-menerus tersebut adalah pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan, pelayanan jasa transportasi, jasa perbaikan alat transportasi, usaha pariwisata, jasa pos dan telekomunikasi, penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih, dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi, swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya, media massa, pengamanan, lembaga konservasi, dan terakhir pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan atau perbaikan alat produksi. Berdasarkan pembahasan 4 di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, yakni memberikan perlindungan. Perlindungan ada didasarkan pada percobaan untuk melindungi dan memenuhi hak yang semestinya melekat pada seseorang termasuk tenaga kerja. Selaras dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan juga mengatur mengenai kesempatan yang sama bagi setiap tenaga kerja. Terutama disebutkan dalam pasal 5 dan pasal 6 yang merupakan dasar strategi nasional dalam persamaan hak dan penghapusan diskriminasi bagi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya berlaku untuk tenaga kerja penyandang disabilitas. Menurut Bakers, secara keseluruhan perlindungan pekerja atau buruh merupakan norma-norma hukum publik yang bertujuan untuk mengatur keadaan perburuan di perusahaan, termasuk juga terseluruh norma hukum publik yang memengaruhi dan mengancam keamanan kesehatan kerja dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam menjalankan pekerjaan. Adapun aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi 2 hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan pemerintah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.